Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amanda Novaiza, NIM 047 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi kelas 22B. Saya di sini akan menyampaikan sebuah narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Tentu, kita tidak asing lagi dengan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia yang menjadi media interaksi masyarakat Indonesia di setiap harinya. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa cukup unik, mulai dari adanya serapan kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan memperkaya varietas bahasa Indonesia. Walaupun demikian, keaslian bahasa Indonesia harus tetap terjaga. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Pada awalnya, bangsa Indonesia mulai menggunakan bahasa Melayu dengan berinteraksi setiap harinya. Hal ini dibuktikan penemuan sebuah prasasti Talangtuwo di Palembang dan prasasti Karanggrahi di Jambi. Keberadaan prasasti ini telah ada sekitar tahun 680-an. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dahulu dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat saat zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta serta orang Belanda yang masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keragaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Pada zaman penjajahan Belanda, pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pribumi memiliki kemampuan yang memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu menyebabkan pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi. Sarjana dari Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Hingga pada tanggal 16 Juni 1927, saat sidang Volkrat atau Rapat Dewan Rakyat, Yahya Datuk Kayo pertama kali menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Hingga pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Hingga pada tahun 1933, juga didirikan sebuah organisasi angkatan sastrawan muda dengan nama Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Setelah itu, pada 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal ke-36, yaitu ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Setelah disahkan, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, mulai dari ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau IYD yang kita kenal sekarang. Bahasa Indonesia harus terus ada sampai dengan masa-masa yang akan datang.
Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus senantiasa melestarikan bahasa Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan bahasa asing lainnya. Sebab semakin ke depan, arus globalisasi akan semakin cepat merambah. Era globalisasi yang terjadi sekarang ini akan menyentuh segala aspek dalam kehidupan, termasuk bahasa. Bahasa yang semakin sering digunakan akan semakin berkembang ke depannya. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini, bahasa Indonesia hampir berada di tepi jurang, karena jika dilihat dari sisi lain, bahasa Indonesia sudah mulai terasingkan oleh adanya bahasa lain yang mampu bersaing di dunia global, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam teknologi yang ada sekarang ini. Hal ini bisa menyebabkan kepopuleran bahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat menjadi berkurang. Apalagi sekarang ini banyak sekolah di Indonesia yang mulai merambah menuju sekolah berstandar internasional dengan bahasa asing sebagai media komunikasinya. Nah, untuk usaha melestarikan bahasa Indonesia agar tetap ada di masa depan, dapat kita lakukan dengan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari ini. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi agar bahasa Indonesia tetap ada di masa depan nanti. Hal itu bisa kita lakukan seperti menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Tentu dalam berinteraksi di dunia pendidikan, kita bisa dengan mudah menerapkannya dengan berinteraksi sesama teman maupun dengan guru atau dosen pembimbing. Yang kedua, yakni menggunakan bahasa yang baku, baik dan benar dalam percakapan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui di lingkungan sekitar, orang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia yang telah bercampur dengan bahasa asing atau bahasa daerah dari masing-masing. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan guna menjaga kelestarian dan keaslian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada masa mendatang diharapkan menampakkan perannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya, melainkan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Alangkah baiknya perkembangan bahasa Indonesia diikuti dengan pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tetap terpelihara hingga ke generasi selanjutnya. Hal ini akan mudah terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan baik dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan dari berbagai pihak lainnya dalam bentuk apapun itu. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan prospeknya di masa mendatang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.